Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan rutinitas perkuliahan di hari Kamis ini dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan Nabi alam kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan kita semua selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaatnya. Untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai peradaban Islam di masa dinasti Umayyah. Untuk teman-teman semuanya agar bisa menyimak dari presentasi kami, dan terima kasih kepada Bapak Mustaqim selaku dosen pengampu Sejarah Peradaban Islam. Untuk pemateri pertama saya serahkan kepada Mbak Agustin Eka Putri. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Fadli. Saya akan memulai presentasi pada saat ini. Yang pertama, peradaban Islam di masa dinasti Umayyah. Masa peradaban Bani Umayyah. Masa pemerintahan Bani Umayyah terkenal sebagai suatu era agresif di mana perhatian tertumpu pada usaha perluasan wilayah dan penaklukan yang terhenti sejak zaman kedua Khulafaur Rasyidin. Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan berbagai bidang, baik politik atau tata pemerintahan maupun sosial budaya. Dalam bidang politik, Bani Umayyah menyusun tata pemerintahan yang sama sekali baru dan mengangkat majelis penasihat sebagai pendamping. Dalam bidang sosial budaya, Bani Umayyah telah membuka terjadinya kontak antara bangsa-bangsa Muslim atau Arab dengan negeri-negeri taklukan yang terkenal memiliki tradisi yang luhur seperti Persia, Mesir, Eropa, dan sebagainya. Di bidang seni, terutama seni pembangunan atau arsitektur, Bani Umayyah mencatat suatu pencapaian yang gemilang, seperti Dome of the Rock atau Kubah Asy-Syaqra di Yerusalem, menjadi monumen terbaik yang hingga kini tak henti-hentinya dikagumi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Guntur. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Agustin. Masa kehancuran dinasti Umayyah. Menurut Dr. Badrin Yatim, ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran. Faktor tersebut adalah sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan yang menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Konflik antara Syiah dan Khawarij terus menjadi oposisi baik secara terbuka maupun tersembunyi. Pertentangan etnis antara suku Arabia Utara Bani Khalid yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam semakin runcing. Sikap yang serba hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abbas Al-Muthalib dan didukung oleh Bani Hashim dan Syiah. Kemajuan dinasti Umayyah. Pada masa pemerintah dinasti Umayyah yang berlangsung sampai 91 tahun dengan dipelopori 14 orang khalifah. Beberapa kemajuan telah diperoleh pada masa dinasti tersebut dalam bidang administrasi. Misalnya, telah terbentuknya suatu lembaga administrasi pemerintahan yang mendukung pada pimpinan dinasti Umayyah. Banyak yang terjadi pada kebijaksanaan di masa ini antara lain: 1. Pemisahan kekuasaan. 2. Pembagian wilayah. 3. Bidang administrasi
pemerintah. 4. Organisasi keuangan. 5. Organisasi keteraturan. 6. Organisasi kehakiman. 7. Sosial dan budaya. 8. Bidang seni dan sastra. 9. Bidang seni rupa. 10. Bidang arsitektur. Menaruh perhatian dalam bidang pendidikan dari kebijakan pemerintah dinasti Umayyah. Segenap dorongan yang kuat untuk dunia pendidikan, menyediakan semua sarana dan prasarana. Hal tersebut dilakukan supaya para ilmuwan, para seniman, dan para ulama ingin melakukan pengembangan terhadap bidang ilmu yang dikuasai serta mampu melakukan kaderisasi ilmu. Beberapa ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Umayyah. 1. Ilmu agama. 2. Ilmu sejarah dan geografi. 3. Ilmu pengetahuan bidang bahasa. 4. Bidang filsafat. Monggo diteruskan Mas Fadli. Baik, terima kasih ke Mas Guntur atas presentasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya pribadi. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan merupakan sebuah keahlian yang masuk pada bidang pemahaman dan pemikiran. Seharusnya memerlukan sistematika dalam suatu penyusunannya. Kemudian, golongan non-Arab setelah terbiasa dengan keahlian tersebut. Golongan ini akhirnya disebut mawali, merupakan bangsa asing atau keturunannya dari berasal golongan tersebut. Mawali berasal dari kata maula yang berarti budak tawanan perang yang sudah dimerdekakan. Dengan demikian, dalam perkembangan berikutnya, mawali diperuntukkan kepada bangsa non-Arab. Akhirnya beberapa perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi saat pemerintah dinasti Bani Umayyah. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 4 telah mempresentasikan mengenai peradaban Islam pada dinasti Umayyah. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Selanjutnya sesi pertanyaan untuk bisa dilanjutkan melalui via e-learning di Universitas Al-Ma'atah. Dan untuk teman-teman semuanya, apabila ingin menanggapi, boleh di via e-learning kita hidupkan diskusi pada pemaparan presentasi kami ini. Baik, setelah sesi pertanyaan, saya serahkan kepada Bapak Mustaqim apabila ada tambahan untuk materi kami. Kami sebagai kelompok 4 senang sekali untuk mendengarkan materi tambahan dari Bapak Mustaqim. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.